Bila yang wujud di dalam hati kita, kita sendiri, itulah setannya, bro. Itulah dajjalnya, bro. Itulah Yajud wa Ma'judnya, bro. Itulah kekufuran. Itulah kedoliman. Itulah kejahiliaan di dalamnya. Jadi selama ini kita jadi setan tapi ra kroso. Kita jadi penyakit tapi ra kroso. Karena apa? Karena setan dengan sombongnya selalu menyesatkan manusia kita, juga merasa sombong daripada yang lainnya. Diri kita merasa lebih bangga dan mulia atas diri kita sendiri daripada yang lainnya di hati kita. Itulah kesombongan-kesombongan. Itulah sifat-sifat setan yang tak mau sujud kepada sang penciptanya. Wahai malaikat, malaikat diutus bersujud, sujudlah kepada Adam. Malaikat tahu bahwa dirinya hakikatnya tidak ada, ya sujud saja. Karena malaikat makhluk yang haus dengan pengabdian kepada Tuhannya, ya manut wae. Karena memang hakikat malaikat itu Adam, hakikat malaikat itu raono kejaba uripe Allah, ya manut wae malaikat. Sujudlah malaikat, leburlah malaikat di dalam uripe Allah, di dalam keadamannya, di dalam tak merasa ada diri malaikatnya kecuali Tuhannya di hati para malaikat-malaikat itu. Akan tetapi bagi iblis dan setan, karena iblis dan setan hanya menyaksikan baju-bajunya Adam, karena iblis dan setan tidak makrifat, kata siapa iblis makrifat? Iblis paling makrifat, kata banyak orang begitu, padahal ramakrifat. Bagaimana mungkin iblis makrifat? Jadi hakikat makrifat itu adalah hati tidak merasa makrifat, itulah makrifat. Bila kita merasa pintar, merasa berilmu, merasa beramal, merasa makrifat, yaitu hakikatnya sama dengan iblis. Seolah-olah makrifat, tapi hakikatnya maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus iblis diutus bersujud kepada Adam. Karena iblis tidak makrifat, ya lihat casingnya Adam. Akhirnya membandingkan Adam dari tanah, sedang aku dari api. Bagaimana mungkin aku bersujud kepada tanah, sedang tanah itu hina. Aku, api, lebih mulia daripada tanah. Itulah pikiran iblis dan setan. Mana mungkin iblis dan setan makrifat bila hanya menyaksikan casing Adam saja, tidak tahu maksudnya. Disuruh sujud kepada Adam itu tidak tahu maksudnya. Dikiranya sujud kepada sosok manusia. Padahal hakikatnya iblis kue iku Adam apa ora? Iblis kue iku ono apa ora ono, itu maksudnya ayatnya. Jadi wahai iblis, sujudlah kepadaku dengan keadamanmu. Itu maksudnya. Agar iblis tidak sombong lagi dan agar iblis termasuk hamba-hamba Allah yang mengabdi. Akan tetapi selama ini kita memahami Al-Quran dan cerita itu semua hanya memandang baju-baju kemanusiaan saja. Bila yang wujud di dalam hati kita masih manusia, mana mungkin kita paham dengan ayat-ayat sucinya Allah. Meskipun kita hafal
per hari hatam Al-Quran, ya tambah jadi racun di hati saja. Tambah tinggi bangganya, tambah tinggi mulianya, dan tambah besar kedajalannya. Dan bertambah banyaklah Ya'juj wa Ma'jujnya haus minum air laut ke sana ke sini. Haus dengan kebanggaan, haus dengan kemuliaan. Jadi semua cerita itu ya ceritanya diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikatnya iblis, kau mau sujud kepadaku, itu maknanya dengan keadamanmu. Kau bisa bersujud kepadaku iblis bila kau sudah tak merasa ada. Bila kau masih ada di dalam hatimu, wahai iblis, selamanya kau takkan pernah bisa sujud kepadaku, kecuali kau sujud kepada dirimu sendiri. Siapa itu semua? Ya, kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terungkaplah cerita kitab hakikat diri kita sendiri selama ini yang tidak pernah kita baca. Kenapa? Karena kita sibuk membaca yang luar, kita sibuk membaca casing daripada membaca hakikat apa yang dituju dari casing-casing itu. Apapun kitab Anda, dari agama apapun Anda, sama saja. Karena hakikat kitab diri manusia adalah dirinya sendiri. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Engkaulah rahasiaku, wahai hamba-hambaku, dan akulah yang merahasiaimu. Dan akulah dibalik rahasiamu. Jadi kita bila masih jadi iblis, selama-lamanya kita akan disiksa di dalam neraka. Makanya iblis itu cari teman. Wahai Allah, izinkanlah aku menyesatkan keturunan-keturunan Adam agar bisa bersamaku di dalam panasnya lembah neraka jahanam. Allah berfirman, silahkan iblis, tapi kau takkan mampu mengajak, menggoda hamba-hambaku yang sudah lenyap kehambaannya datang kepadaku. Tak mungkin kau bisa masuk di dalam singgasanaku ketika manusianya sudah bertakwa, ketika manusianya sudah lebur dari ketakwaannya, kembali kepadaku, mana mungkin kau bisa menggodanya. Sedangkan diri manusianya saja sudah tak ada. Bagaimana mungkin kau bisa menggoda yang tak ada? Bagaimana mungkin kau bisa menggoda yang ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita lanjutkan baca ayat-ayat sucinya Allah. Cara-cara agar kita sampai bagaikan kilat sampai kepada Allah saat ini, di dalam keadaan apapun, di saat apapun. Mari kita bongkar pelan-pelan dan kita pahami dengan teliti dan rela ridho mengikuti paparan-paparan ini. Jangan sangka hanya ada saja yang belajar. Saya lebih belajar daripada Anda. Maknanya kita sama-sama belajar di sini. Belajar kepada siapa? Belajar kepada Allah langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang perlu kita ketahui. Kesyirikan-kesyirikan, kezaliman-kezaliman yang kita harus wajib kita ketahui sebelum kita menginjak perjalanan menuju Allah dengan secepat kilat. Kalau kita tidak tahu rahasia diri kita, bagaimana mungkin kita tahu rahasia Allah yang menciptakan diri kita? Man arafa nafsahu
Barang siapa tahu dirinya siapa sebenarnya lo ya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya yang sebenar-benarnya. Marilah kita kaji bahaya syirik ini. Ada 5 ayat di dalam Al-Quran tentang larangan melakukan perbuatan syirik. Ini yang harus kita pegang dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.